Tapi masih betah masih mencintai Tanimbar. Saya mencintai anak-anak Tanimbar. Mau tidak mau diupayakan untuk mencintai. Amin. Tugas perutusan termasuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Teman Ibar Tanimbar, saat ini saya berada di Panti Asuhan Bakti Luhur. Bersama saya Suster Yohana. Suster Yohana ini adalah suster kepala menggantikan Suster Bibi yang dari Malang, gitu ya. Apa kabar, Suster Yohana? Puji Tuhan. Oke, Suster bisa diceritakan bagaimana pelayanannya di Panti Asuhan ini sudah berapa lama dan suster asal dari mana? Saya sudah berkarya di sini 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun di sini. Ya. Tapi tinggalnya di Olilit Timur atau Olilit Lama. Dan karena bulan Juni ada perutusan dari pimpinan umum di Malang bahwa saya harus jadi kepala di sini menggantikan Suster Bibiana, maka siap untuk menjalankan tugas perutusan yang baru ini. Ya. Suster sendiri asal saya dari NTT, Provinsi Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Keva Manado. Jadi sudah 7 tahun di Tanimbar. Sudah 7 tahun di Tanimbar ini. Bagaimana suka dukanya melayani di Tanimbar sini? Suka dukanya ya sangat banyak, tetapi itulah tugas kita, maka mau tidak mau harus jalankan. Tapi ya pertama-tama tiba di Tanimbar sini ya memang merasa juga baru awal dan juga belum tahu itu mana Tanimbar. Karena baru pertama kali diutus keluar dari kota Malang. Karena berkarya di Malang. Pertama kali jadi suster di kota Malang? Iya, calonnya di Atambua. Atambua. Lalu itu kita dipanggil untuk ya pembinaan di kota Malang. Kurang lebih saya berada di kota Malang 15 tahun. Lama juga ya? Iya, lama. 15 tahun. Lalu 2015 saya diutus ke Tanimbar. Ya. Pikiran saya bahwa Tanimbar itu hanya batas di Ambon. Jadi tidak terlintas bahwa Tanimbar yang seperti sekarang saya di sini. Ya sudah bertemu pimpinan yang lama ya Suster Bibiana bahwa inilah Tanimbar. Silakan nanti adik biasa menyapa saya adik, silakan belajar untuk mengenal dunia situasi di Tanimbar ini. Tapi langsung diutus lagi oleh Suster Bibi bahwa adik nanti di Olilit Timur. Saya berpikir, kok sudah di sini masih disuruh lagi ke Olilit Timur yang mana? Itu Panti Asuhan juga? Iya, Panti Asuhan. Tadi saya menjelaskan tadi bahwa di sini ada 3 wisma. 3 wisma. 3 wisma. Jadi biasa pendiri kami yang menyebutnya harus wisma. Tetapi untuk kalangan publik ya Panti Asuhan, tetapi kalangan sendiri itu disebutnya wisma. Yang tadi suster bilang itu ada 30 anak itu di sini saja atau sudah dibagi ke 3 wisma ini? Jadi masing-masing 10. Iya. Jadi 10 yang ada di wisma. Kalau di wisma ini nama Wisma Ignatia. Kalau di Jalan Poros itu Wisma Jansen, lalu yang di Olilit Timur Wisma Vincentius. Vincentius itu adalah penyemangat kami, Santo Vincentius. Saya pertama-tama itu memang panggilan sudah sejak SD. Sudah mulai ada panggilan karena memang dulu suster-suster Belanda yang berkarya di daerah timur. Jadi di situ punya kerinduan, ya. Kok makanya saya juga seperti itu. Lalu suster-suster Londo ya, usia 3 tahun ya, 4 tahun saya sudah mulai ya ikut-ikut bapak ke sekolah. Gitu, ya. Suatu kelar saya sekolah apa itu? SD. Maksudnya mau mulai belajar SD. Tetapi saya tidak masuk sekolah, saya di dalam kamar. Lalu saya mulai mempraktekkan bagaimana jadi suster. Jadi saya ambil selimut, lalu saya mulai ikat, lalu pakai. Lalu saya simpan salib di atas meja itu, baru saya mulai praktekkan bagaimana cara untuk membagi
kebutuhan. Seperti biasa kalau saya lihat hari Minggu para suster itu membagi. Gitu. Dari situ kan ya Tuhan berkarya, lalu saya mengikuti saja panggilan itu kan masih SD. Jadi bermula dari suka sama gaya dan pelayanan para suster Belanda. Itu suster-suster SPS. Iya. Kemudian mempraktekkan dan itu tertanam di dalam hati. Sudah berjalan waktu SMP mulai hilang pelan-pelan ya, namanya kan sudah Sempat hilang. ya remaja. Lalu SMA ya mulai muncul lagi. Muncul lagi. Nah, ketika tamat SMA, saya mendekati Bapak Mama. Bagaimana? Ini saya punya panggilan, kerinduan untuk masuk suster. Tapi Bapak Mama juga tidak yakin kan saya ini mau masuk suster. Karena mau dilihat juga saya orangnya ya bisa dilihat mau tomboy, bisa mau ini loh ya, karena memang waktu dilahirkan memang Bapak ingin supaya anak laki-laki, tetapi yang muncul adalah perempuan. Saya tidak yakin kalau nanti saya jadi suster. Jadi waktu SMA baru suster menyampaikan niat itu. Sudah tamat SMA, Mama tanya, lanjut kuliah sebelum istirahat dulu, kita belajar terus juga otak pusing. Belajar. Nah, saya masih ini tamat 98. 1900 SMA itu suster-suster yang Belanda, ya, suster-suster SSPS. Saya berada di situ ya 2 tahun. Ya. Belum ke Malang ini, belum ke Malang sendiri ya. Itu saya masih belajar, masih di Atambua, masih belajar. Iya. Jadi tahun 2021 baru saya dari Atambua ke jadi 2021 sampai 2015 saya menjalani karya di dalam Alma di Kota Malang hingga sampai 25 Agustus 2015 mendapat perutusan untuk ke Tanimbar. Jadi dari Malang ke Tanimbar, belum kemana-mana ya? Belum kemana-mana. Ya. Tapi masih betah masih mencintai Tanimbar. Saya mencintai anak-anak Tanimbar. Mau tidak mau diupayakan untuk mencintai tugas perutusan termasuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik suster, kita masuk soal pelayanan di yayasan di panti ini. Apa saja yang suster dan teman-teman lakukan di sini kepada anak-anak? Tidak beda jauh dengan keluarga-keluarga. Ya. Jadi bangun pagi di dalam panti ini, setiap panti Wisma ada jadwal bangun. Jadi di situ bangun jam 4. Jam 4 rutinitas kita yang mulai kebersihan di dalam rumah, melihat anak-anak, memandikan mereka, lalu siap untuk nanti yang masak silakan masak, yang kebersihan selesai beres, maka mulai mandi untuk berdoa atau ke gereja. Nanti pulang sarapan, lalu anak-anak mulai siap untuk ke sekolah dan kami para suster juga siap untuk ke sekolah. Sekolahnya di mana? Ini sekolahnya di sini, ya ini sekolah namanya SLB Kartini Saumaki. SLB Kartini. Ya, di sini ada 3 satuan, ya. Dulu hanya SD, tetapi karena jumlah anak sudah mulai bertambah dan mau tidak mau mereka harus melanjutkan ke sekolah menengah atas, maka diupayakan untuk sampai ke SMA. Jadi ini mulai dari SD, SMP dan SMA. Oh, di sini sudah ada SMA. SMA juga SLB. Ya, SMA LB. Jadi semua di sini. Ya. Ya. Kalau di sini berarti ada 10 ya, di Wisma di sini ada 10 anak. Ya. 10 anak itu rata-rata mereka dari mana? Dari luar kota Somlaki atau gimana? Anak-anak yang di dalam sini ada yang dari Lauran, ya, yang tinggal di Wisma ya. Oh, tapi ada juga yang tidak tinggal. Ada yang tidak tinggal di Wisma atau panti. Mereka tinggal dengan orang tua, tetapi sekolahnya di sini. Nanti bis yang akan jemput
dan antar ke sini. Demikian pun nanti kalau selesai sekolah diantar ke jadi pagi sopir jemput lalu diantar ke rumah. Jadi di sekolahnya di sini, jadi yang sekolah di sini itu anak-anak dari Wisma di sini, terus kemudian di Olive sama di Jalan sama yang tinggal di luar orang tua dan orang tua. Jadi di sini ya ada yang dari Kabiaka, ada yang dari Arui, Sangli. Yoakim itu dari Arui ya. Yoakim, ya Arui. Iya, saya kenal karena masih keluar begitu. Ya, ya kalau di tadi Larat, Larat. Ya. Jadi ya dari kampung-kampung, ya. Orang tua merasa bahwa di panti lebih nyaman, maka mereka masukkan. Kalau yang dekat di Sihnana, orang tua mengatakan ya mereka biar di rumah nanti sekolah baru di sini, ya. Semua kembali ke orang tua. Suster, rata-rata yang anak asuh di sini mereka sakit apa? Ya, kata Novi, mereka yang ada di dalam panti sini ya mereka tidak tergolong ya mau sakit apa, tetapi mereka itu punya hambatan. Mereka disebut punya ketunaan atau hambatan. Ya, hambatannya itu ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Itu disebut tunarungu wicara. Ya, lalu yang berikut tadi ada yang dikatakan tunagrahita. Tunagrahita itu adalah lambat berbicara. Jadi mau tidak mau mereka harus dibimbing di sini untuk sedikit bisa membaca, menulis dan berhitung. Dengan sedikit kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, jadi itu yang kalau ada di panti sini ya berkisar tunarungu wicara, ya itu lalu tunagrahita. Gitu. Oh, suster, dari anak-anak asuh yang ada di sini itu yang paling besar sekarang umur berapa? Ya, tadi kakak Uli yang tadi saat itu dia sudah 43 ya, tidak salah. Yang paling besar itu. Dari sudah berapa lama? Sejak ini juga ya kecil. Istilahnya kami ya siti cerebral palsy, bahwa tangannya tidak ya sempurna seperti kita, tetapi dengan keterbatasan atau hambatan yang dimiliki oleh kakak Uli yaitu di tangan, tetapi dia masih bisa melakukan aktivitas. Tapi sudah tidak sekolah lagi? Sudah tidak lagi, dia hanya untuk keterampilan saja. Yang paling kecil tadi saya lihat yang masih bayi itu. Paling kecil tadi Seno. Itu mengapa kami beri nama Seno, karena pas kunjungan perdana Bapak Uskup, maka kita pas ada yang mengantar ke sini, ada yang mengantar ke sini. Tapi sebelumnya belum ada nama. Belum ada. Ya, mungkin sudah ada nama, tetapi karena yang mengantar juga tidak memberikan, jadi ya kita beri nama Seno Bapak Uskup. Waktu mengantar itu dia umur berapa? Umur 6 bulan. Ya. 6 bulan. Sama orang tuanya langsung. Yang antar ini identitasnya bahwa tetangga orang lain. Tapi ditelusuri oleh Suster Bibi, ternyata itu orang tuanya, hanya tidak mengaku bahwa itu orang tua. Waktu Seno kesini dalam kondisi sehat atau tidak, Suster? Mau dilihat juga dia kurang sehat. Ya, bukan tidak sehat tetapi kurang sehat. Karena memang bisa tergolong gizi buruk. Dia sudah umur berapa? Ini sekarang 8 bulan. Oh, sudah 8 bulan. Kondisi anak-anak di sini semuanya sehat. Mereka tidak mengalami gizi buruk, gizi kurang atau stunting begitu. Mereka ya, sehat lah. Hanya mungkin karena perubahan cuaca kadang-kadang mereka batuk, flu gitu ya. Tapi yang Seno ini memang karena baru rentar, maka memang dia kategori gizi buruk. Tambah satu lagi dia di Onili Timur, dia lagi sekolah. Dulu diantar juga dia gizi buruk, tapi sekarang sudah mulai kita. Perhatian orang tua agak minim. Ya, mau dikatakan ya kurang. Lalu bagaimana sumber pembiayaan untuk di Wisma makan minum dan kebutuhan anak-anak bagaimana? Untuk kebutuhan makan minum di dalam Wisma atau di panti-panti ya panti Bakti Luhur ini ya, kita mencari ke donatur. Tapi puji syukur bahwa di sini para pengusaha bisa berbelas kasih kepada anak-anak, jadi ya
terbantu untuk sembako. Ya, sembako. Mencarinya itu bagaimana, Suster? Ya, kita bisa pergi untuk pendekatan. Ya. Dan juga di sini sudah terkenal untuk panti asuhan Bakti Luhur karena satu-satunya panti di KKT ini adalah di Luhur. Karena anak-anak ini juga kan mereka punya hak untuk mendapat perhatian dari negara, jadi ya mereka diperhatikan. Ya. Kalau dari pemerintah daerah gimana? Pemerintah daerah memang sudah 2 tahun memang tidak diperhatikan. Ya, zamannya Bapak Poli, ya Bapak Poli pimpinan, ya itu lumayanlah kita terbantu. Jadi kalau zaman Pak Petrus Fatulun ada bantuan? Ya itu hanya dari Kes Bangpol, ya, sedikit belasan. Dalam bentuk uang? Dalam bentuk uang. Satu kali saja? Iya. Lalu pernah Suster Bibi telepon ke Ibu Bupati itu pas kita kebakaran dapur sekolah. Ibu Joy ya itu. Ya beliau kasih 2 juta atau 5, saya lupa itu. Jadi untuk dari pemerintah desa, pemerintah daerah masih sangat terbatas sekali. Ya. Meskipun begitu, Suster dan teman-teman masih tetap berharap, beriman bahwa berkatnya tidak akan terputus ya. Karena memang kita melakukan pelayanan yang mulia untuk Tuhan melalui anak-anak seperti ini, tentunya juga Tuhan tidak tutup mata dan menggerakkan banyak orang untuk bisa ya memperhatikan kami, sehingga memang kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa ya sejauh ini kami tidak mengalami kekurangan, selalu saja Tuhan ya memberi berkat lewat ya kantor-kantor ya seperti hari ini ya, atau lewat pengusaha-pengusaha di sini yang tergerak hati untuk boleh membantu kami. Ya, untuk sembako memang kita tidak berkekurangan kata Lufi, tapi untuk soal seperti uang memang sekarang kita susah. Memang kita butuh uang ini untuk kebutuhan tak terduga yang sangat banyak. Karena mau tidak mau beras sih ada, tetapi kayak sayur laut kan memang ya, butuh uang. Iya butuh uang untuk kebutuhan seperti pampers, ya, sabun, pokoknya namanya kebutuhan anak itu kita tahu sendiri. Semua itu kan butuh uang. Tapi kalau untuk beras, ya lumayan. Kalau 1 bulan itu berapa kilo beras yang makan di sini? Ini karena kita wisma ya, wisma. Jadi bisa 1 bulan itu setiap wisma tergantung jumlahnya berapa. Jadi bisa saja sebulan itu bisa 2 karung kalau yang 20 itu 20 kilo. Ya, bisa 2 karung. Tapi kalau jumlah anak sedikit mungkin karena mereka dijemput keluarga yang masih memperhatikan mereka ya bisa saja ya 1 karung lebih lah. Gitu. Setiap wisma beda-beda ya. Ada berapa banyak suster di wisma ini? Kami ya jumlah semua tambah Suster Bibi yang sebentar lagi berangkat 6 suster, tetapi kalau Suster Bibi sudah berangkat maka kurang menjadi 5. Tapi itu suster merasa bahwa cukup apa yang jumlah suster cukup untuk melayani anak-anak, mengasuh anak. Tidak cukup. Karena memang kita harus bagi berapa tempat ini. Ya. Jadi kita diutus harus 22, maka kalau hanya 5 maka tidak bisa. Oh iya. Jadi yang di Olili Timur nanti akan bergabung ke Jalan Poros. Jadi saya nanti kembali ke sini, jadi 1 suster, 3 suster. 5 itu bukan saja di sini, tapi nanti dibagi ke Jalan Poros. Terbagi semua. 2 suster saja yang di sini. Gimana dengan anak-anak asuh yang mereka cacat, mohon maaf, sumbing itu apa yang dilakukan di panti? Anak yang mengalami hambatan ya terutama untuk ya mengalami hambatan untuk tidur sumbing ya kita upayakan supaya mereka juga mendapatkan perhatian yaitu dilakukan operasi. Jadi memang kalau di KKT tidak ada untuk dokter untuk menangani maka kita bisa rujuk ke Surabaya. Begitu ya. Di sana kita punya paguyuban namanya Perkasih, Persaudaraan Kasih. Di situ orang-orang awam yang punya rasa peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini, ya maka mau tidak mau mereka menangani untuk biaya operasi.
Ya, beberapa dari kita di KKT ini sudah terbantu di Surabaya. Oh gitu. Ya, gitu. Yang terbaru sekarang ini Yang terbaru ya paling si Vano ini. Lalu ada satu yang dari Sera, kemarin dia punya kaki ya sini ya, kakinya ini. Ya, itu dibantu juga, maka sudah selesai operasi. kalau kebutuhan uang 1 bulan di Wisma ini atau wisma yang lain itu berapa banyak, Suster? Untuk kebutuhan ya dana untuk 3 wisma setiap bulan bisa 10 atau 11 sesuai dengan kebutuhan 3 wisma ini. Karena kita harus beli sayur, lauk, bumbu-bumbu dan juga kebutuhan seragam anak-anak yang sekolah di sekolah reguler atau sekolah umum. Sekitar 7 anak yang sekolah di sekolah umum. Jadi itu pun juga kita harus biaya SPP. Mereka memilih sendiri atau dari Kita yang mengatur tempat. Tidak bisa kita gabung karena kalau kita gabung maka mereka ramai di sekolah itu maka harus dipisah. Ya, supaya mereka bisa sosialisasi dengan teman-teman yang lain. maksudnya suster yang memutuskan untuk mereka sekolah Di luar adalah kita sendiri para suster. Oke. Itu mereka tidak punya kebutuhan khusus begitu ya, sehingga mereka harus di sekolah. Iya, tadi saya jelaskan bahwa mereka dilihat bisa, kemampuan bisa, jadi kita ingin supaya mereka juga bisa menimba ilmu di sekolah umum juga. Ya. Tinggi belum ada ya? Sampai ke perguruan tinggi kita sudah ada satu yang dia sementara jadi frater, sudah seminari tinggi di Pineleng ya, tidak salah. Ya. Luar biasa. Itu anak mana? Sepertinya ini MBD tidak salah, tetapi mereka di sini. Saya lupa. Tinggal di Tanimbar Ya, sini. ya. Tapi masih tetap terhubung, masih dibiayai sampai Kontak, sekarang. kalau ada kebutuhan langsung kontak, ya, kontak ke Suster Bibi. Dari kecil dia di sini. Iya. Luar biasa ya. Gitu. Jadi kita tidak hanya dia masa kecil, tetapi mereka tidak punya siapa-siapa, maka kita urus sampai mereka bisa ya mendapatkan hidup lah. Makanya memang kami sangat butuh uang itu untuk kebutuhan mereka. Dan untuk sembako ya memang kita lumayan. Tapi uang ini kan untuk membiayai kebutuhan. Sumber-sumber penghasilan lain tidak ada ya? Untuk sumber penghasilan lain selama ini kita olah umbi-umbian untuk jual ya keripik ya gitu. Tapi itu hasil itu sekolah punya karena kegiatan sekolah. Gitu. Lalu daur ulang ini seperti ini anak-anak yang buat taplak meja ini. Ya ini hasil karya dari anak-anak. Gantungan yang di sana juga. Gitu. Ya, begitu. Itu hasil karya dari anak-anak. Biasanya jual kemana, Suster? Kita jual ke ini, ada guru-guru di sekitar sini, ada juga di kantor-kantor yang kita sudah hubungi terlebih dahulu. Iya. Gitu.